Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan kita masih bisa solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kita masih sanggup mengusung kening kita ke kiblat sebelum orang lain mengusung dan menyolatkan kita. Dan atas karunia kesempatan hidup ini yang diberikan oleh Allah, sebagai hamba yang tahu berterima kasih, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirimkan buat beliau agar kita selalu mendapat syafaatnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikannya, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada 13 Rabiul Awal ini, izinkanlah khatib memberi judul khutbah, yaitu 5 pesan malaikat Jibril, 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk umatnya. Bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah, jelas bagi kita semula-mula hari lebih mulia hari Jumat, semula-mula Nabi lebih mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pelita alam semesta. Bagi siapa yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang memperingati pertama kali adalah pada waktu itu adalah panglima Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu perang salib, umat Islam ketika itu sedikit, mereka gemetar menghadapi ribuan banyaknya orang-orang kafir ketika itu. Namun dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salahuddin Al-Ayyubi memberi semangat, menceritakan semangat Rasulullah dan mensatukan umat di dalam peringatan Maulid Nabi. Jadi hikmah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal pada malamnya itu adalah mempersatukan umat Islam yang biasanya umat Islam tidak bersatu. Umat Islam biasanya tidak duduk bersama. Dengan memperingati Maulid Nabi, umat Islam bersatu, saling kenal antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita rantang sejarah peringatan Maulid Nabi, tentulah panjang. Maka oleh karena itu kita mengingat saja apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasul
sebagai turi teladan bagi kita. Karena Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Sungguh kami utus sungguhlah pada yang ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik, dan bagi siapa yang mengingat Allah hari kiamat, hari akhir nanti, dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, cintanya Rasulullah kepada umatnya, beliau bukan mengingat istri beliau yang tercinta, bukan mengingat dunia harta beliau, tapi beliau mengingat umatnya. Salim umati, selamatkan umatku. Oleh karena itu, takut umatnya rugi, takut umatnya salah dalam memperhitungkan hidup di dunia, takut umatnya hidup tidak bertongkat budi, mati tidak bertongkat iman, maka suatu hari datanglah malaikat Jibril dengan 5 nasihat. An Abi Sa'ad radhiyallahu anhu qala, ata'ni Jibril faqala, telah datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan 5 nasihat. Apa 5 nasihat itu? Al-awwal, yang pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Artinya, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Jadi adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan. Kalau semasa hidup awak peduli kepada sanak saudara kita ketika sakit, maka di saat sakit sanak saudara kita akan peduli dengan kita. Kalau kita tidak peduli dengan sanak saudara dan keluarga kita, orang lain pun takkan peduli sama kita. Ibarat julo-julo secara bergantian. Kalau awak tahu dengan orang lain sering melihat orang yang sakit, maka ketika kita sakit sering pula akan dilihat oleh orang. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kenapa malaikat Jibril berpesan isma syi'ta fa innaka mayyit? Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Agar kita tidak lupa diri, seringlah lihat kematian. Dengan melihat kematian banyak pelajaran yang kita dapat. Karena dalam surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati, yang menjadikan mati dan hidup manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh diuji kamu dengan kematian itu. Untuk apa? Untuk ahsanu amala, agar kamu beramal dengan baik, agar awak sadar. Wali ampusikum apala tubsirun, dan dengan dirimu kenapa tidak sadar kamu. Oleh karena itu, sadarlah bahwa kata orang filosof atau orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin kenal diri awak, lihatlah orang meninggal. Mana kampung yang terakhir adalah desa Percacingan, Kabupaten Lialahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, yang namanya Pintu Kubur alias mati. Pangkat yang paling tinggi adalah almarhum almarhumah. Titel yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Oleh karena itu, semasa hidup di dunia ini, pesan malaikat Jibril itu mengandung makna pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Karena nikmat Tuhan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah ambil nikmat itu sedikit demi sedikit, Allah kurangi kesehatan yang ada pada kita. Afala ya'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Umur kita bertambah, kesehatan berkurang. Semakin bertambah umur manusia. Lihatlah dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu. Yang pertama, manusia berdiri kokoh solatnya seperti alif. Kemudian berlanjut umur manusia, Allah kurangi, kulit kendur, maka kabur. Semuanya telah mulai gugur seperti huruf lam, membengkok kesehatannya. Kemudian berlanjut umur manusia seperti huruf mim. Artinya apa?
hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Ingat awak akan seperti huruf mim. Oleh karena itu, untuk mengingat diri kita, lihat kematian untuk memberi kesadaran kepada kita. Lipatlah tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Usungkan kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Solatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya. Wa ma masyi'ta fa innaka wa ma masyi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah sesuka hatimu hidup di dunia ini, tetapi ingat kamu akan mati. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah, Allah akan hitung kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar biji zarah, Allah akan tetap hitung keburukan itu. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau banyak awak hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, orang merasa kehilangan kita. Tetapi kalau kita banyak, lidah kita berbisa, lidah kita banyak menyakiti kawan sama bekerja dengan kita, ketika kita meninggal orang senang. Hendaknya ketika kita lahir orang senyum, ketika kita meninggal orang merasa kehilangan. Hidup bertongkat budi, matilah bertongkat iman. Oleh karena itu ingat surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu, dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh. Yang artinya, cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan kamu cintai. Kalau awak sayang kanak, ko upiak rambalapaku, nak tarang jalan kaparak, ko upiak elok lalaku, nak sayang orang kawa. Jangan dibiarkan saja anak yaitu main game, bermain internet ketika suara azan berkumandang. Tanamkan maca buduna min ba'di, apa nak yang kamu sembah sesudah ayah mati. Tetapi jangan tanamkan maca kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Karena kalau dunia ditanamkan kepada anak kita, otomatis ketika kita meninggal mereka memperebutkan harta kita. Hendaklah kalau kita punya anak, punya cucu, punya harta, semuanya agar bermanfaat bagi kita. Bayangkan kalau ayah meninggal nanti, nak, jangan orang lain yang mengamandikan dan mengkapani, nak, tetapi engkaulah yang mengkapani dan memandikan, nak. Engkau tinggi punya titel yang tinggi, profesor, doktor, tetapi apa gunanya titel engkau tinggi, nak, kalau orang lain yang sanggup mengkapani dan memandikan, engkau tidak sanggup, nak. Sedih ruh bapak, nak, ketika ruh akan dimandikan. Walaupun jasad tidak meronta-ronta terdengar oleh orang kesakitan, sesungguhnya ruh itu merasa menjerit kesakitan. Oleh karena itu ketika memandikan jenazah, ditampung air itu oleh sang yang memandikan. Karena sakitnya dimandikan air itu bagaikan air menggelegak dipanaskan dengan api. Datanglah anak yang soleh karena kita cinta. Datanglah harta yang bermanfaat ketika menyentuh kita. Betapa terharunya kita. Inilah anak-anakku yang kusayangi, berhasil aku mendidik selama hidup di dunia. Inilah anak kita, harta yang berharga. Sayang kanak, tolong dididik dengan baik. Karena pesan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan olehmu. Ingatlah harta yang diberikan padamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah dan bisa pula menjadi pahala bagimu. Anak harta kita bisa menjadi fitnah, bisa menjadi azab, tergantung kita memanfaatkannya. Kalau kita cinta kepada anak dan harta kita, kembalikan di jalan Allah dengan ridhonya. Jangan dibiarkan mereka hancur di zaman sekarang. Kalau generasi sekarang hancur, lost generation, alamat generasi yang akan datang akan hancur. Oleh karena itu, tanamkan dalam jiwa kita
bahwa anak-anak kita suatu saat kalau kita meninggal, tanamkan, bisikkan pada anak kita, nak, kalau ayah meninggal nak, kalau ama meninggal nak, tolong yang memandikan dan mengkapani. Engkau boleh terasa anak yang soleh, harta yang bermanfaat, ilmu yang berguna dapat ayah rasakan nak. Ini yang perlu kita ingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihati dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar. Artinya apa? Cintai sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang keempat, syariful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah solat di malam hari. Kalau kita bermasalah dengan keluarga, kalau kita bermasalah dengan ekonomi, kalau kita bermasalah dengan hutang, jangan bunuh diri. Kalau istri kita bermasalah dengan kita, cepat berwudu. Jangan lawan unsur api dengan unsur api, nanti dia akan bergejolak. Tetapi pagari dengan air wudu, pagari dengan istighfar, pagari dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita solat malam itu banyak kelebihannya. Lebih-lebih bagi kita yang sakit jantung, karena di malam hari itu air sejuk ketika itu putih bersih tanpa dinodai oleh lembah-lembah kotoran, dan asap-asap pabrik pada hari itu akan menjadi berhenti karena orang istirahat beraktivitas. Oleh karena itu di malam hari kesehatan jantung kita, apabila kita solat tahajud atau solat malam, itu mulia di sisi Allah. Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kita. Yang kelima, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, istighna'u 'anil nas. Semulia-mulia manusia yang terhormat adalah dia tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Umpamanya telah datang waktu salat, dia utamakan panggilan Allah daripada panggilan lain. Lihatlah Jenderal Sudirman ketika meriam menembus dunia ini, bangsa ini, negeri ini, di saat beliau berwudu, di saat beliau memimpin peperangan, beliau tidak kena oleh senjata apapun. Apa jimat yang beliau pakai? Beliau adalah memenuhi panggilan Allah sebelum memenuhi panggilan yang lain. Karena dia berjalan dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Seumpama seperti orang yang menyalakan akan api, tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, Allah pergikan mereka dengan cahayanya itu. Jadi kalau awak ingin menimbulkan cahaya dalam hati awak, bersihkan diri kita, penuhi panggilan Allah. Kalau ada Allah dalam jiwa kita, kulitku hamparan ke Baitullah, tulangku tiang ke Baitullah, urekku tagak Baitullah, diriku kuek bak Baitullah. Insya Allah kita akan terhindar dari malapetaka yang akan menghancurkan jiwa kita. Oleh karena itu, kalau datang waktu solat, solatlah yang diutamakan. Karena nafas kita ini Allah yang memiliki. La tadarraku syai'un illa bismillah. Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, orang yang beriman di sisi Allah, orang yang mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan yang lain. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari pesan malaikat Jibril ini dapat kita simpulkan bahwa agar manusia bisa mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat yang mana itu? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, pergunakan muda sebelum tua, pergunakan lapang sebelum sempit, pergunakan kaya sebelum miskin. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu itu. Al waktu kasayf fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita lalai menggunakan anak kita, lalai menggunakan harta kita, lalai menggunakan diri kita, pedang itu akan memotong leher diri kita, keluarga kita. Camkanlah dan renungkanlah itu. Mudah-mudahan pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya, termasuk kita ini, dapat menjadi persiapan kita untuk menghadapi kehidupan dan kematian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.